Gitu. Ya sehari-hari profesi saya itu sebagai terapis akupresur. Ya, klinik saya ada kalau di Sukoharjo itu sekarang di Tawangsari, dulu ada juga di sebelah timur rumah sakit umum itu Pak. Ya. Nah, selain itu saya juga sebagai ini Pak, agen ya dari perusahaan farmasi. Nah, cuman saya lebih banyak ke ini untuk akupresur ya, terapis akupresur. Ya alhamdulillah pagi hari ini kita punya kesempatan untuk sharing ya, sharing berbagi Pak, karena ini amanah gitu ya, amanah dari guru saya gitu ya. Jadi beliau ini sebelum meninggal dulu ya berpesan gitu ya, jadi ilmu itu salah satunya itu harus diamalkan ya. Kenapa? Karena itu kan bisa jadi amal jariah. Karena itu nanti bisa, siapa tahu dengan sedikit ilmu ya, ini sedikit aja Pak ilmunya ya, sedikit ilmu yang kita punya ini bisa bermanfaat, minimal untuk keluarga, minimal untuk diri kita, syukur nanti bisa bantu orang lain. Nah itu, jadi akupresur ini sebetulnya cabangnya banyak Pak ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah ikut pelatihan di tempat lain gitu ya. Belum Pak. Baru kali ini dia udah apa gitu ya. Tuh, biasanya kalau udah pernah ikut di tempat lain itu nanti, karena memang begini, ilmunya sih sama, tapi gaya cara menerapkannya kan tiap orang nanti beda-beda Pak gitu. Ya. Jadi ada yang pokok saraf gitu ya. Sebetulnya dasarnya itu dari akupresur juga gitu. Nah, yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini kaitannya dengan titik-titik meridian. Ya, jadi akupresur, ada akupunktur. Nah, kalau akupunktur kan pakai jarum Pak. Kalau pakai jarum itu biasanya jarumnya kan sekali pakai Pak. Nah, jadi habis pakai udah dibuang, nggak boleh dipakai lagi Bu. Tapi beda kalau akupresur. Akupresur itu pakai jempol ini Pak. Nah, jempol ini boleh dipakai berkali-kali, nggak boleh dibuang. Gitu. Jadi itu kelebihannya akupresur itu di situ Pak, gitu ya. Dan ini pakai sentuhan, ya. Jadi nanti kita itu bukan mainnya di kekuatan, tapi di ketepatan. Ya, jadi mainnya di kekuatan oke ada, tapi tidak sampai kayak orang pijitan itu enggak Pak, ya. Tapi mainnya di ketepatan ya. Kalau tepat jenengan ini nanti dengan energi yang sedikit itu hasilnya bisa maksimal. Kenapa? Karena pas titiknya gitu. Nah ini ya. Jadi makanya nanti kita lebih banyak prakteknya Pak ya. Jadi kita lebih banyak praktek sehingga nanti jenengan pulang itu ada oleh-oleh yang bisa dibawa. Minimal nanti ditanya sama ibu gitu, apa oleh yang kono. Nah, cekal langsung Pak. Ya seperti itu. J. Nah mungkin sebelum saya lanjut dulu ke materi Pak. Nah ini kenalan dulu ya secara singkat gitu ya. Nah, Bapak dari mana gitu ya, langsung aja gitu di tempat gitu ya. Ya kita seharian ini nanti biar saling kenal kan gitu Pak. Ya itu. Mungkin dari sebelah kiri saya dulu gitu Pak. Monggo Pak, kenalan langsung aja satu. Iya. Saya dari Kusnanto dari Trenggalek. Wah dari Trenggalek Pak. Mantap. Lanjut Pak. Saya Suprayitno dari Hujan Kendal. Hujan Kendal. Saya Ahmad Mutahar dari Rangken Demak. Demak ya. Mantap. Assalamualaikum, saya Arianto dari perbatasan Madura Bojonegoro. Wah, Jepul. Waduh. Ya. Lanjut Pak. Saya dari Banjarnegara. Pak Suwaryo. Pak Suwaryo dari Banjarnegara. Wah, makan jam pinten Pak? Wah, jam 4. Semangat ya. Nah, enggak Mas, lanjut. Saya Fajar dari Kendal. Mas Fajar dari Kendal. Enggak Pak? Muhammad Arif dari Jogja. Kendal juga Pak Muhammad Arif. Enggak Mas? Saya Nasir dari Salatiga. Dari Salatiga, gitu Pak. Oke, siap. Lanjut Pak. Saya Harsono dari Kudus. Wah, dari Kudus. Pak Harsono. Ketemu lagi Pak. Enggak Pak? Saya Habib Kiromo Anas dari Kota Tembakau Temanggung. Wah, Temanggung. Luar biasa. Oke, lanjut Pak. Saya Pak Kuswantoro, panggilan Pak Toro Oke. dari Tuban.
Dari Tuban. Jawa Timur. Wah. Pakai sarang kali Pak Cepu. Enggak, Pak. Kami Saidia dari Kudapayo, Kota Semarang. Oh, sudah Bayu, tuan rumah ini. Monggo Pak Dokter. Ya, saya Senam Oke, Pak. dari Semarang. Semarang ya, Pak. Ya. Monggo, Pak. Saya Habib Muhammad Muzaki dari Jambu Ambarawa. Ambarawa. Wah. Monggo, Pak, lanjut. Ustaz dari Kudus, Pak. Dari Kudus. Wah, mantap. Ya, Pak, lanjut. Saya Diprio Ya. dari Semarang. Wah, Semarang. Tuan rumah ini. Monggo, Pak. Saya Abdullah dari Demak Timur. Dari Demak Timur. Ya. Monggo lanjut, Bu. Ibu. Saya Ibu Ah, Likariani sebentar. dari Kudus. Oh, dari Kudus. Oke. Monggo Mbak itu tuh yang baju kuning. Ya. Dari Semarang. Dari Semarang. Monggo, Bu. Anak saya dari Salatiga. Dari Salatiga. Pak, Bapak Pak. Pati. Pati, Pak. Pati Tayu, Pak. Jangan. Oh, jaga. Monggo, Pak. Jamroni dari Pati. Dari Pati juga. Ya, Pak. Monggo. Pak. Oke. Saya Taufik dari Ponowaren Tawangsari, cuman tadi berangkat dari Randu Blatung Blora. Oh, kira Ponowaren, Pak. Ya. Wah, Ponowaren ini mesti, Pak. Tetang yang jetis itu, jetis Ponowaren. Oh. Deket Majasto juga. Ya, Pak. Monggo, Pak. Tetangga ternyata ya. Monggo, Pak. Saya Koswantor dari Bubuk Purwodadi, Bu. Ya. Gerobokan. Gerobokan. Oh, siap, siap. Enggak, Mas. Saya Dewa Ditya dari Klaten. Surakarta. Dari Klaten. Ya, oke. Oh, Pak, yang belum kita butuh tahu kondisi otot pasien kita. Kalau misalnya pakai alat itu kan tidak bisa menyentuh, Pak, gitu ya. Sehingga kita itu tidak bisa benahi. Jadi kalau misalnya ada otot yang bermasalah itu kita tuh tidak bisa merasakan. Ya itu makanya kalau saya sih lebih suka pakai jari langsung gitu ya. Jadi bisa ibu jari, telunjuk, jari tengah gitu ya. Nah, kemudian bisa juga pakai pangkal telapak tangan. Ini kalau untuk area punggung biasanya ya. Tapi kalau misalnya untuk titik-titik meridian biasanya paling banyak pakai jempol sama telunjuk. Kecuali kalau di wajah itu biasanya pakai jari tengah sama jari manis itu cukup. Ya, makanya kalau untuk ibu-ibu yang biasa facial, ya Bu, sering facial Bu. Kalau facial itu kan biasanya pakainya gini, Bu. Ya, karena memang tekanannya kalau jari tengah sama jari manis. Nah, ini lebih ringan daripada telunjuk. Itu. Jadi makanya kalau orang facial itu lebih banyak menggunakan jari tengah sama jari manis. Nah, ini penting nih Bu, batas tekanan. Batas tekanan ya. Jadi maksimal itu 60% dari tenaga kita. Dan itu biasanya tergantung dari titik mana yang kita tekan. Nah, jadi makanya di sini ini kita mainnya tuh di ketepatan. Ya, jadi mainnya tuh di ketepatan. Jadi energi maksimal tuh 60%, Pak. Ya. Nah, kemudian dari segi ini juga jenis kelamin ya, usia juga penting. Pasien kita ini pria, wanita, dewasa atau anak-anak gitu ya. Nah, ini kan otomatis tekanannya itu kan berbeda. Jadi kenapa ini kita perlu batasi seperti ini? Yang jelas orang kalau misalnya ini terapi dengan kita, dia orang kadang kan ini udah sakit, jangan bikin sakit kan gitu loh Pak. Ah, udah sakit gitu ya malah ditemu sakit gitu malah kene seneng gitu ya. Jadi usahakan pasien itu nyaman gitu loh. Jadi dia begitu ketemu dengan kita, dia itu udah nyaman dulu. Kalau perlu ya sugestinya itu udah kuat. Kalau sugesti udah kuat, ya ketemu aja udah sembuh Pak. Baru ketemu gitu loh Pak. Ini baru ketemu loh Pak. Ah gitu ya. Karena sugestinya itu udah kuat. Jadi makanya sebisa mungkin pasien itu harus nyaman dengan kita.